Halo. So, welcome back to my YouTube channel. Dan video kali ini benar-benar kayak spesial banget dan the most exciting video ever, karena ini jadi video pertama di tahun ini untuk edisi book haul. Karena bulan ini bulan spesial, itu ulang tahun aku, makanya aku bikin book haul spesial birthday. Dan untuk bulan ini aku officially jadi 30 tahun dan luar biasa banget, dan excited juga sama tahun ini untuk perjalanan hidup dan juga untuk dari segi buku-buku yang bakal aku baca di tahun ini, karena benar-benar luar biasa banget pilihannya, benar-benar bikin greget, benar-benar bikin excited, dan aku benar-benar excited banget. Dan ya, untuk kali ini aku bakal ngebagiin ke kalian, ngasih tau kalian buku apa aja yang aku beli di special birthday ini. Karena lagi-lagi seperti tahun kemarin, setiap bulan Februari aku selalu kayak ngasih hadiah buat diri aku sendiri, dan itu berbentuk buku dan yang lainnya maybe. Tapi untuk special video ini aku bakal ngasih tahu buku apa aja yang aku beli, dan ada beberapa buku juga yang aku dikasih gitu. So, I'm excited banget, dan langsung aja untuk videonya. Untuk mengawali video kali ini, aku bakalan taruh buku yang udah aku kasih tahu di sini di bangku aku. Dan pertama-tama buku yang bakalan aku kasih tahu ke kalian adalah buku yang aku dikasih sama TV. Dan sebenarnya nggak sengaja banget sih, karena aku tunjukin aja dulu bukunya, yaitu Twisted Game Series by Ana Huang. Ini aku dikasih yang buku pertama sama buku 2. Dan buku pertama yang Twisted Love ini aku udah selesai baca kemarin bulan Januari, karena sebenarnya aku dikirimin ini bulan Januari. Jadi sebenarnya tuh ceritanya lucu banget, karena kan aku kemarin bulan Desember itu kan kayak so into banget sama romance novel, romance gitu kan, romance book kayak gitu. Dan kenapa nggak fokus? So, setelah aku baca Things We Never Got Over, aku tuh kayak nyari-nyari romance yang bener-bener kayak bikin yang vibe-nya sama gitu loh, kayak itu ya, walaupun nggak sama-sama banget sih, tapi yang vibe-nya kayak gitulah. Enemy to lovers, terus friends to lover, kayak gitu-gitulah. Dan aku nanya sama TV, karena kan dia udah baca Twisted Series, terus aku tanya gimana Twisted Series, bagus apa enggak. Terus dia bilang ya lumayan kak, itu trope yang aku suka. Karena TV itu kan ternyata suka billionaire love story kayak gitu, billionaire love story gitu. Dan aku nanya-nanya, dan ternyata dia punya kayak spare gitu 2 buku ini, dan dia kayak mau mengirim ke aku kayak gitu. Akhirnya dia kirim ke aku, dan sebenarnya aku pengen ganti, cuman dia nggak usah kak, aku kasih aja. Dan akhirnya dikirimin, dan aku udah baca buku pertamanya. Dan nanti sebentar lagi aku bakalan kasih reading vlog aku ngebaca series ini, karena kan aku baru punya 2. Rencananya aku bakalan beli yang, karena kan sekarang udah ada 5 ya, karena udah ada King of Wrath ya namanya, judulnya lupa, aku bakalan kasih tahu. Jadi kurang tunggu 3 buku yang bakalan aku beli, dan maybe aku bakalan lanjutin reading vlog untuk series ini. Tunggu aja, aku bakal ngasih tahu ke kalian reviewnya, terus feeling aku sama series ini aku bakalan kasih tahu di situ, tapi belum tahu kapan. So ya, dia 2 buku pertama Twisted Series by Ana Huang ini. Terima kasih lah sekali lagi buat TV, thank you so much. Sebenarnya dia ngasih ini Januari, cuman aku kayak bilang okay, consider this is like early birthday present for you, aku bilang. So thank you so much. Ini aku dapat Twisted Love sama Twisted Games. So yeah, I think I'm gonna love this. I don't know, tunggu aja untuk reading vlognya. Oke, moving on. Dan selanjutnya aku bakalan ngasih tahu buku ini dari Periplus bukunya, dan baru aja datang tadi siang. Langsung aku unboxing. Sebenarnya aku pengen kayak unboxing book gitu, cuman karena aku kan kalau misalkan begitu sampai aku harus periksa apa aja buku yang nggak ada atau ada yang damage, aku bener nggak sabar gitu loh. So, dan kan kalau kardus dari dari Jawa tuh kadang tuh nggak bagus gitu kardusnya. So kayaknya aku pengen cepet-cepet ngebongkar terus ngerapihin kayak gitu. So ini
keempat buku ini dari Periplus, dan lagi-lagi aku dapet free bookmark, dan sumpah aku punya banyak banget bookmark di sana tuh di gelas itu tuh isinya bookmark semua, dan rata-rata juga semua dapet dari Periplus, tapi sumpah cantik banget. Ini kayak ada pembatasnya gitu untuk kayak kita, ya you know lah, this is kind of like this. So ya, dapat 3, so nambah koleksi lagi. Dan pertama-tama dari Periplus, aku sebenarnya aku nih udah agak lama tertarik sama buku ini, cuman kayak masih agak ragu gitu kan. Terus tapi kemarin, so aku tunjukin dulu author ini nih. Sebenarnya ternyata setelah aku baca buku dia yang pertama tuh, aku jadi tahu kalau dia tuh juga termasuk author favorit aku. Ternyata kayak aku tuh kayak jatuh cinta gitu sama dia, dan itu adalah The Starless Sea by Erin Morgenstern. Jadi kenapa aku beli ini, karena kan aku kemarin kayak reread gitu, akhir tahun reread si The Night Circus, dan itu kayak aku tuh jatuh cinta lagi sama cara penulisannya Erin gitu loh. Jadi aku kayak oke, kayaknya di Periplus ada buku keduanya. So aku kayak sebelum beli ini aku tuh kayak nyari review dulu, short review gitu, spoiler free dari buku ini, dan ternyata rata-rata bilang ini nih bener vibe-nya tuh masih kayak The Night Circus kayak gitu, dari tahunnya, dari jalan cerita yang loncat-loncat flashback ke tahun ini, ke tahun itu, ke tahun itu, terus kemudian pokoknya intinya vibe-nya, atmosfernya tuh bener-bener sama kayak si siapa, The Night Circus gitu loh. So, aku kayak penasaran banget, karena aku bener-bener kayak jatuh cinta lagi sama The Night Circus waktu kemarin Desember aku baca itu, dan itu luar biasa banget, bener-bener luar biasa banget buku itu. Dan makanya aku memutuskan untuk beli ini. Ini berkisah tentang si Zachary Rawlins. Jadi dia tuh kayak tiba-tiba ketemu sama perpustakaan yang misterius kayak gitu. Malah di situ dia ketemu kayak buku-buku yang malah itu membuka tentang leluhur dia, atau jati diri, atau semacam baratnya keaslian dari hidup dia kayak gitu. Jadi dia kayak berkelana dari buku-buku. Jadi dia kayak menemukan satu buku yang ngasih petunjuk-petunjuk gitu ke masa lalu dia, dan maybe juga nanti bagaimana masa depan dia selanjutnya. So I don't know. Yang jelas ini bener-bener kayak vibe-nya sama atmosfernya itu kayak The Night Circus banget, dan aku cinta banget sama The Night Circus. Dan oh ya, satu hal, untuk romansnya itu tuh kayak romance storynya itu tuh kayak bukunya Erin itu kan dia nggak berfokus sama romance, jadi kisahnya itu dibumbui sama romance kayak gitu. Dan ternyata ini juga seperti itu, jadi nggak terlalu fokus sama cintanya. Jadi bukan karena romance kisah itu ada, tapi kisah itu ada dan romance itu jadi bumbu penyedap kayak gitu. So aku bener kayak nggak sabar banget baca buku ini, dan sumpah aku bener nggak sabar banget karena vibe-nya tuh bener-bener London masa-masa abad ke-18-19an kayak gitu. Maybe kalau misalkan sama kayak The Night Circus. So bener-bener gak sabar banget baca ini. Dan ini adalah buku pertama aku dari Periplus, The Starless Sea by Erin Morgenstern. So yeah, I'm so excited untuk buku ini, bener-bener kayak excited banget untuk baca buku ini. Oke, selanjutnya dari dari Periplus. Oke, sebenarnya buku ini adalah duologi. Jadi aku kayak nggak sengaja sih nganuin buku ini, kayak nemu buku ini. Sebenarnya udah ngeliat lama buku ini di Periplus, dan bener-bener kayak nggak pernah tertarik gitu. Dan kemarin saat aku nyari reviewnya The Starless Sea kan, itu kayak di salah satu booktuk yang lumayan aku suka dari Amerika kalau nggak salah, dan dia tuh ada juga review tentang buku ini, duologi ini. Dan terus juga ada salah satu booktuk juga yang tahun kemarin baca duologi ini, dan bener-bener kayak jatuh cinta banget sama ini, bener-bener kayak ngasih 5 bintang untuk duologi ini. Dan kayaknya aku kayak oh my god, I think I need that book. So akhirnya aku mau beli buku ini. Dan untuk buku yang pertama adalah Dance of Thieves by Mary E. Pearson. Susah banget namanya, dari Mary ya. Dance of Thieves. Dan ini duologi. Untuk buku keduanya adalah Vow of Thieves. Jadi ini termasuk romance fantasi kayak gitu.
dan ini enemy to lovers trope duology ini, dan bener-bener kemarin itu kayak begitu aku lihat apa namanya reviewnya buku ini, bener-bener kayak apa ya, yang suka banget romance fantasi bakal bener-bener jatuh cinta sama buku ini. Berkisah tentang seorang laki-laki, seorang pewaris kelompok mafia terbesar di kontinen itu. Ya mas kayak gitulah mas ininya. Jadi pewaris apa namanya kelompok mafia terbesar dengan seorang mantan thieves dan assassin yang dikirim oleh ratu dari negara tetangga yang merasa bahwa kelompok mafia ini menjadi ancaman di kontinen itu. Kayaknya sih kayak gitu. So dia kayak ngirim thieves slash assassin ini untuk memata-matai kelompok ini kayak gitu kayaknya sih. Dan si thieves slash assassin itu adalah seorang perempuan kayak gitu. So intinya nanti ini kisah cinta dan juga kisah hidup antara si thieves itu dan pewaris kelompok mafia terbesar ini kayak gitu. Intinya seperti itu. Dan nanti begitu mata-mata itu datang dan bertemu, kayaknya di situ deh kisahnya bermulai kayak gitu. So bener-bener kayak aku bener-bener gak sabar sama kisah ini. Dan ya seperti biasalah, terus mereka kayak ada sesuatu hal yang membuat hidup mereka berubah kayak gitu. Jadi perjalanan hidup mereka berubah karena dari perjalanan mereka dua itu jadi mengubah hidup mereka kayak gitu. Dan maybe cinta di antara mereka, I don't know, feeling di antara mereka, I don't know, pokoknya intinya ini kayak gitu. Enemy to lovers trope kayak gitu. So oke, buku selanjutnya yang aku dapetin dari Periplus ini adalah buku Booker yang benar-benar udah aku antisipasi udah agak lama. Dan kemarin sebenarnya waktu aku ke counternya Periplus di Soekarno-Hatta Airport itu sebenarnya udah megang-megang buku ini, cuman masih hampir berapa ya, masih 300-an ribu kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kemarin tuh kayak kalau misalkan aku ngambil buku ini, aku nggak bakalan bisa ngambil beberapa buku yang udah jadi inceran aku di Periplus udah agak lama kayak gitu. So, makanya aku kayak oke, nanti aja maybe tahun 2023 kayak gitu. Karena kemarin kan waktu aku ke Tangerang itu masih tahun 2022 November kalau nggak salah, bulan November. So makanya nggak bisa kebeli, dan akhirnya aku memutuskan untuk kebeli ini karena rencananya bulan Maret maybe aku sama Tiwi bakalan readathon Rich Body untuk baca buku ini. Dan buku itu adalah, ini benar-benar buku bestseller tahun kemarin, dan itu adalah Babel by R.F. Kuang. Oh my god, finally bisa beli buku ini. Dan ini Dark Academia kayak gitu vibe-nya, kalian maybe udah tau lah ini buku seperti apa. So akhirnya aku megang buku ini. Dan fun fact, aku lagi baca bukunya The Poppy War series karena finally ini intermezzo ya, finally Gramedia rilis buku ketiganya di bulan ini. Makanya aku sama Tiwi kayak bulan ini mau ngabisin series ini, ketiga bukunya, dan sekarang kami masih mulai di buku pertama The Poppy War. So ya, dan aku hint juga spoiler sedikit, aku bener-bener kayak jatuh cinta banget sama cara penulisannya R.F. Kuang. Makanya aku bener gak sabar baca buku ini. Tapi karena ini Dark Academia, aku nggak tahu kan, aku punya masalah besar sama Dark Academia karena masih bukan trauma sih, masih belum bisa beradaptasi dengan genre Dark Academia karena aku belum pernah baca. Dan kemarin aja The Ninth House aja kayak akhirnya nggak selesai kebaca, padahal aku juga udah beli kemarin itu aku beli history apa sih, lupa, dari Donatart, lupa aku judulnya itu. Dan makanya aku beli ini lagi, akhirnya nambah Babel, dan nggak tahu deh nanti gimana tentang buku ini. Tapi aku sama Tiwi bener-bener kayak pengen banget baca buku ini bareng. So maybe tahun ini bisa kebaca ataupun bulan depan, nggak tahu deh. Yang jelas ini buku selanjutnya, buku keempat dari Periplus, Babel by R.F. Kuang. Sebenarnya aku belum nyari tahu soal buku ini, aku nggak nyari tahu spoiler, aku nggak begitu nyari review, cuman kayak baca-baca di
Instagram kayak gitu, cuman tahu banyak banget yang ngasih excellent rate buat buku ini. So ya, tunggu aja untuk reviewnya buku ini. Maybe aku bakal bikin reading vlog untuk buku ini sepertinya, karena banyak banget yang bikin reading vlog untuk buku ini. Aku kayak nggak mau ketinggalan gitu, sumpah. Dan lihat deh covernya, oh my god, lihat deh spine-nya, oh my god, dan belakangnya lihat vibe-nya bener-bener luar biasa banget. Ini nih kayak gambar bangunan-bangunan di London pada masa 1836. So luar biasa banget. So itu tadi buku-buku yang aku beli di Periplus, dan ada 4 buku, dan bener-bener kayak aku udah punya berapa buku nih, udah punya 6 buku. Dan untuk buku yang terakhir bener-bener kayak oke, jadi sebenarnya kisahnya ini box set. So aku bener-bener kisahnya beli buku ini karena ya you know lah, author ini bener-bener kayak author yang jadi author terfavorit aku so far ya. Dan aku sebenarnya udah punya buku series ini dan aku udah baca semua, cuman punya aku yang lama itu Indonesian version, sama yang buku 2 terakhir itu masih bahasa Inggris, dan itu bener-bener kayak nggak enak banget dipandang, kayak nggak pas gitu seriesnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli ini di ulang tahun aku. Ini bener-bener kayak perjuangan banget karena lumayan pricey. So ya, aku akhirnya beli ini. Nara! Oh my god. Oh my god. Avatar series by Sarah J. Maas. Lihat deh, cantik banget. Dan sebenarnya aku agak kecewa sama ininya, sama owner Allshop-nya. Ini aku beli di Allshop yang kemarin aku juga beli TOG series. Tuh ada di Bandung kalau nggak salah. Dan sumpah boxnya itu tuh kayak hancur gitu. Jadi dia kayak packagingnya tuh bener-bener nggak bagus sama sekali. Dan sampai buku terakhir, buku pertama dan buku terakhir itu tuh kayak penyok-penyok gitu di ujung belakangnya. Itu bener kayak aku bener-bener begitu aku ngambil buku ini kan, box ini, ngambil paket ini tuh, ngeliat packagingnya udah berantakan tuh bener kayak hatiku tuh mencelus rasanya. Sampai akhirnya bukunya tuh aku kasih selotip gitu ujungnya. Lihat ujungnya tuh kayak damage gitu, sampai aku solasiin. Dan itu yang kayak gini nih, buku 1 sama buku yang Akotar sama yang Silver Flame. Lihat, karena dia yang di pinggir, jadi karena mereka yang di pinggir, jadi mereka yang kena damage boxnya tuh bener-bener hancur. Lihat, ini udah sobek kayak gini, yang atas nih udah kayak sobek, dan ujungnya itu tuh kayak mungkin kelempar-lempar gitu, aku juga nggak tahu. Dan ini yang menyebabkan kenapa ujung-ujung buku Akotar sama Ako SF itu jadi ujung-ujungnya penyok-penyok gitu, bener-bener kayak sakit hati banget. Tapi ini udah aku benerin dalamnya, jadi dia nggak akan stay seperti itu. Dan lihat deh, aku sebenarnya jujur ya, sebenarnya waktu lihat edisi ini tuh sebenarnya nggak begitu tertarik, karena kan bagusan yang versi Indonesia yang itu. Karena sebentar, wait aku oke, so untuk yang versi Indonesia itu kan yang gambarnya ada Veira-nya kayak gini kan. Ini buku ketiga, dan ini buku kedua, favorite book ever gini. Terus untuk buku pertama yang kayak gini itu cantik banget. Dan untuk versi Inggrisnya sebenarnya ada yang versi kayak gini, cuman itu hardcover kalau nggak salah, hardcover gitu. Dan itu susah dapetinnya di Indonesia dan juga mahal. So aku kayak oke lah, enggak. Dan untuk yang aku SF-nya kan kemarin adanya yang kayak gini, so ya kayak gini. Terus yang aku fastnya juga sebenarnya sama kayak yang versi 1, cuman kayak karena dia ini 2 ini bahasa Inggris, so jadi kayak aku tuh nggak happy sama
sama versi ininya, apa namanya, versi yang pertama aku punya gitu loh, karena yang 3 itu bahasa Indonesia, yang 2-nya terakhir itu bahasa Inggris, makanya kayak kurang srek aja. Dan akhirnya bulan November tahun kemarin itu box setnya yang sampai Silver Flame itu kayak rilis kayak gitu. So jadi apa namanya, toko yang aku beli TOG series kemarin tuh dia kayak PO gitu, tapi aku nggak ngikutin PO sih, aku beli pas dia udah ready. Cuman kok akhirnya dia ini packagingnya kurang aman, makanya, dan bubble-nya itu cuma 1 gitu loh, jadi kayak aduh kacau. Kardusnya juga, kardus yang buat packaging itu juga kayak hancur sampai kayak udah kebuka gitu kemarin waktu aku dapet itunya, paketnya kayak oh my god no, aku tuh kayak udah kayak apa namanya, feeling aku tuh udah jelek banget gitu. Dan ternyata bener boxnya udah hancur, box setnya. Dan tapi nggak apa-apa, yang penting nggak semua. So ya, ini bener-bener kayak happy banget punya series ini. Aku rencananya pengen reread ini, tapi nggak tahu karena sebenarnya TBR aku yang buku-buku baru juga masih banyak. Dan oh ya, satu lagi minusnya ini nggak ada petanya. Kayaknya aku berencana pengen apa namanya, kalau yang TOG itu kan ada petanya, dan rencananya aku pengen banget ngeprint petanya ini, petanya Pritian, pengen banget ngeprint. Aku pengen banget nempelin peta di dinding aku, karena aku tuh udah punya kayak special edition peta itu Middle Earth, itu dari waktu aku beli buku Silmarillion nya J.R.R. Tolkien, itu aku punya petanya Middle Earth. Terus kemarin TOG dapat bonus petanya, tapi sayangnya ini nggak dapet. So ya, kayak tidak menyenangkan, but it's okay. So jadi ini buku-buku yang aku beli di ulang tahun aku, ya deh, sumpah susah banget. So ya, ini dia buku-buku yang aku beli di ulang tahun aku, dan aku happy banget, super happy. Dan aku benar-benar bersyukur banget sama achievement aku di tahun ini, di ulang tahun aku yang ke-30. Dan makanya aku juga berterima kasih sama diri aku dan juga orang-orang di sekitar aku. Dan dengan cara aku memanjakan diri aku, yaitu dengan beli buku-buku yang udah jadi TBR aku dan udah ada di wishlist aku kayak gitu. Itu benar-benar kayak the happiest thing ever, karena akhirnya aku bisa apa ya, menghargai diri aku sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi, kayak gitu. So terima kasih juga buat TV yang udah kayak apa namanya, ngasih this love sama to this game. Bener-bener kayak thank you so much. Kayak sebenarnya dia maybe TV bener-bener nggak ada niatan apa-apa, karena kan dia punya spare jadi ngirim, tapi bener kayak it's mean to me a lot kayak gitu. So thank you so much. Dan aku juga berterima kasih sama diri aku sendiri di tahun ini dan tahun-tahun yang sudah berjalan 30 tahun. So ini cara aku membahagiakan diri aku, dan cara aku bersyukur sama hidup aku, dan cara aku bangga sama diri aku, yaitu dengan cara aku membeli sesuatu yang aku suka, dan itu adalah buku. So this is it. So aduh, jadi terharu, tapi nggak apa-apa. So ya, itu tadi buku-buku yang aku beli. Jadinya aku punya buku berapa nih, buku baru, 5 tambah 6 berapa, 11. So ya, dan happy banget. Aku bener-bener gak sabar pengen baca The Tips, Dance of Tips. Aku bener-bener gak sabar. Babel apalagi ini juga bener-bener gak sabar. Semua bener-bener gak sabar deh aku belinya, bener-bener gak sabar semuanya. Karena buku yang belum aku bacakan 6 ini, karena untuk yang Kotar series cuman bonus aja, karena sebenarnya aku udah baca, tapi aku pengen banget reread karena ini kan bahasa Inggris, maybe vibe-nya beda, I don't know. So ya, aku bener-bener gak sabar juga baca buku ini. Dan thank you so much teman-teman yang udah nonton, dan maybe juga ini jadi bahan referensi buat kalian beli buku yang pengen kalian beli gitu. So ya, okay, thank you so much and see you next time, bye bye.